Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Febri Garipilian dari Fakultas Kesehatan, Prodi S1 Kebidanan yang bernilai B.21.06.015. Dosen pengampu Ibu Arini Purnamasari, SSTMKes, dan mata kuliah Praktikum Biologi Reproduksi. Baik, pada saat ini saya akan memaparkan materi saya tentang hormon-hormon reproduksi pada manusia. Perlu kita ketahui, apa sih itu hormon? Hormon berasal dari bahasa Yunani yang berarti merangsang. Hormon atau hormain yang berarti menggerakkan. Jadi hormon adalah bahan organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dalam jumlah yang sedikit yang langsung disekresikan oleh darah karena tidak memiliki saluran sendiri. Nah, di dalam hormon tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, hormon reproduksi pada pria dan hormon reproduksi pada wanita. Baik, hormon reproduksi pada pria terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hormon gonadotropin. Nah, pada saat anak memasuki masa pubertas, tubuhnya memproduksi lebih banyak hormon gonadotropin. Kenapa? Karena hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pada otak. Yang kedua adalah hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone. Nah, hormon ini sangat penting bagi organ reproduksi pada pria yang menghasilkan sperma. Setiap harinya sperma menghasilkan 300 juta sperma dan masa pembentukan tiap sperma tersebut adalah 65-75 per hari. Nah, yang ketiga adalah luteinizing hormone. Nah, saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon yang paling penting pada pria. Yang keempat adalah hormon testosteron. Pada masa pubertas terjadinya perubahan fisik pada anak laki-laki seperti pembesaran testis dan juga skrokum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di bagian muka, ketiak, dan juga di bagian kelamin. Baik, selanjutnya adalah hormon reproduksi pada wanita. Nah, di hormon reproduksi pada wanita terdapat beberapa bagian. Yang pertama, gonadotropin releasing hormone atau GnRH yang merupakan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus di otak dan berfungsi untuk menstimulisasi hipofisis anterior untuk memproduksi dan melepaskan hormon gonadotropin. Yang kedua adalah follicle stimulating hormone atau FSH yang merupakan hormon gonadotropin yang diproduksi pada sel-sel basal hipofisis anterior sebagai respon terhadap GnRH. Yang ketiga adalah human clitoris gonadotropin atau HCG yang merupakan glikoprotein yang disintesis di sel yang berfungsi untuk meningkatkan dan mempertahankan fungsi korpus luteum dan produksi hormon-hormon steroid terutama pada masa kehamilan awal. Yang kelima adalah luteinizing hormone atau LH. Hormon ini diproduksi di sel-sel kromofob hipofisis anterior yang berfungsi untuk mempertahankan korpus luteum pasca ovulasi, serta LH juga terikat pada reseptor membran plasma yang spesifik dan menstimulasi progesteron oleh sel korpus luteum. Yang kelima adalah estrogen. Nah, estrogen dihasilkan oleh ovum yang dimana terdapat berbagai jenis estrogen, tetapi yang paling utama adalah estradiol yang berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual wanita. Nah, yang selanjutnya adalah progesteron. Nah, progesteron ini diproduksi oleh korpus luteum yang berfungsi untuk mempertahankan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Yang ketujuh adalah prolaktin. Nah, prolaktin ini diproduksi oleh hipofisis anterior yang dimana berfungsi untuk memicu produksi dan sekresi air susu oleh kelenjar payudara. Baik, sekian pemaparan materi tentang hormon yang saya bawakan pada saat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.